Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita melanjutkan pelajaran kita dari syarah Rasail Imam Ad-Da'wah, bab atau pada kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah. Masih pada keterangan yang disebutkan oleh Syekhuna di halaman 130 dari buku ini, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa faedah kemarin yang disebutkan oleh beliau terkait dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah? Kemarin disebutkan oleh beliau lafaz ad-du'a itu mubtada mu'arraf bil alifi wal lam, ad-du'a. Sedangkan khobarnya juga al ibadah itu mu'arraf juga bil alif wal lam. Kemudian datang dhamir huwa, dikenal dengan dhamir apa namanya? Dhamir fasl. Apa faedahnya dhamir fasl? Yufid at-ta'kid atau hasar, bisa juga yufid at-ta'kid awil hasar. Contoh dalam Al-Quran apa contohnya? Enggak, contoh yang lain. Banyak sekali dalam Al-Quran ya. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran yang menggunakan dhamir al-fasl. Kata beliau, ad-du'a huwal ibadatu la ghairuha. Doa adalah ibadah, bukan selainnya. Maksudnya bukan selain ibadah. Doa ya memang ibadah, tidak ada selain ibadah. Jadi tidak ada doa yang bukan ibadah. Intinya doa pasti ibadah. Fad-du'a ibadatun minal ibadatil jalilah. Doa merupakan ibadah dari ibadah yang sangat agung. Wa idza kana ad-du'a ibadatan minal ibadat, apabila doa adalah ibadah dari sekian ibadah, fala yajuzu sarfuhu li ghairillah, maka tidak diperbolehkan dipalingkan kepada selain Allah. Kenapa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah? Karena dia ibadah. Ad-du'a al-mutadhamminu lidzulli wal iftiqari wal luju'i wassiqati wal i'timad fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallahu subhanahu wa ta'ala. Doa itu ya, mengandung perendahan. Doa mengandung perendahan diri, juga mengandung al-iftiqar, rasa butuh, wal luju, berlindung, serta siqah dan juga i'timad, percaya pada perkara-perkara yang la yaqdiru 'alaiha illallah, pada perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, di situ mengandung unsur merendahkan diri. Orang kalau minta, pasti dia merendahkan diri kepada zat yang dimintainya, menunjukkan orang tersebut butuh, dan juga menunjukkan dia percaya, yakin orang yang dimintainya tadi bisa memberi. Itu maknanya kalau minta kepada makhluk. Nah, ketika seseorang minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ mengandung perendahan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla, mengandung butuhnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, mengandung yakin dan juga
persandaran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Pada perkara apa? Lihat kata Syekhuna Abdurrahman, ini poin penting. Fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha illallah. Jadi doa yang dikatakan ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah adalah tatkala az-zul wal iftikar wal luju wasiqa wal i'timadnya tadi. Fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha illallah. Pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Faham? Berarti kalau iftikar wazul wasiqahnya pada perkara-perkara yang dimampui oleh selain Allah, berarti boleh seperti itu. Fala yajuzu ayyud'a ghairullahi tabaraka wa ta'ala fi umurin la yaqdiru 'alaiha illallahu. Maka tidak boleh dipanggil, diseru selain Allah Subhanahu wa taala tersebut pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta law da'ahum fi aqallil asya, meskipun dia meminta kepada mereka, kepada selain Allah tersebut, sebelumnya wala yajuzu ayyud'a al-mauta mutlaqan, dan tidak diperbolehkan memanggil, meminta kepada orang yang sudah mati secara mutlak. Al-mauta la yajuzu du'a'uhum min dunillah. Orang yang sudah mati tidak diperbolehkan memanggil mereka dari selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Hatta law da'ahum fi aqallil asya, meskipun kalau dia minta kepada orang yang sudah mati tersebut pada perkara yang paling sedikit, ya, pada perkara yang paling sedikit. Li'annahu la yad'ul mauta ahadun illa wa huwa ya'taqid annahu yamliku tasarruf fil kaun. Karena tidaklah seseorang itu menyeru, berdoa kepada orang yang sudah mati, melainkan pasti dia meyakini bahwasanya orang yang sudah mati tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan di alam semesta ini tadi, fil kaun, yaitu di alam semesta. Wa anna lahu haqqan fit tadbir, sehingga dia meyakini bahwasannya orang yang sudah mati tersebut memiliki hak dalam mengatur, wa tasyir, dalam memudahkan di hadzal kaun, dalam mengatur atau mengendalikan alam semesta ini tadi. Kaifa ta'ti ila mayyitin qad sara rufatan wa turaban, bagaimana mungkin kok bisa engkau datang ke suatu mayit yang mayit tersebut sara rufatan wa turaban, sudah berubah menjadi lebur dan juga menjadi debu. Wa sara ramiman, sudah menjadi romim. Romim itu serpihan-serpihan. La yamliku li nafsihi qalilan wala katsiran, dia tidak punya kemampuan, kekuasaan terhadap dirinya, tidak sedikit, tidak pula banyak. Wala jalba naf'in wala daf'i durrin, dia tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat. Tsumma yud'a min dunillah, kemudian kok bisa sesuatu tersebut dimintai dari selain Allah Azza wa Jalla. Man fa'ala dzalika yadullu ala annahu ya'taqid anna hadzal mayyit yasma'u. Siapa yang melakukan hal tersebut itu menunjukkan bahwasanya dia meyakini, kata Syekh, lihat, man fa'ala dzalik, orang yang minta ke mayit, minta ke kuburan, minta kepada orang yang sudah mati. Kata Syekhuna Abdurrahman, man fa'ala dzalik yadullu ala annahu ya'taqidu anna hadzal mayyit yasma'. Ini menunjukkan dia meyakini bahwasannya si mayit tersebut mendengar. Lah ada orang minta ke kuburan orang yang sudah mati, didatangi sama dia, kuburan keramat. Kalau dia tidak meyakini si mayit tersebut mendengar, tidak akan mungkin dia datang toh. Dia minta ke kuburan wali ini tadi, itu karena dia meyakini si wali tersebut mendengar. Dan dia meyakini si wali tersebut bisa melakukan apa yang dia minta tadi, bisa mengabulkan.
wa annahu yamliku ayyajliba lakan naf'a aw yadfa'a ankad dur, dan dia meyakini bahwasanya si mayit tersebut mampu mendatangkan kemanfaatan untukmu atau mampu menolak kemadaratan darimu. Wadih, jelas ya? Falihada, oleh karena ini, faman da'a ghairallahi subhanahu wa ta'ala ala hadzal wajh yakunu musyrikan kafiran. Oleh karena ini, siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan cara seperti ini, lihat bahasa Syekh, ala hadzal wajh, dalam artian meyakini si mayit tersebut bisa mendengar, meyakini si mayit tersebut memiliki tasarruf, ka yakunu musyrikan kafiran, maka dia dikatakan musyrik. Dan juga umum faman da'a ghairallah tadi pada perkara yang tidak dimampui oleh selain Allah azza wajalla, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Antum perhatikan ayat ini, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, kata Allah azza wajalla, siapa yang menyeru ilahan akhar, menyeru ilahan akhar, Tuhan yang lain, ma'allah, bersamaan Allah, berarti dia ada unsur musyarakah di sini. Dia minta kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah. Tindakan ini tadi la burhana lahu bihi, dia tidak punya burhan, tidak punya alasan, tidak punya argumentasi, tidak punya hujjah. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, ini nanti hisabnya di sisi Allah azza wajalla. Namun lihat di akhir, innahu la yuflihul kafirun, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahu la yuflihul kafirun, orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Allah. Antum perhatikan di sini, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian, lahul mulk, dia memiliki kekuasaan. Di sini lafzul jalalah Allah digandengkan dengan lafaz ar-rabb. Ada faedah, al-uluhiyah juga bermakna rububiyah, ar-rububiyah juga bermakna uluhiyah, sehingga lafzul ilah bermakna rabb, lafzul rabb juga bermakna ilah. Digolongkan oleh para ulama, lafaz rabb dan al-ilah digolongkan sebagai apa? Lafaz idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Lafaz al-ilah ini termasuk lafaz yang idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bersendirian, maka lafaz al-ilah mencakup makna rabb, ya. Namun ketika disebutkan berbarengan lafaz rabb dan ilah dalam satu konteks dalil, maka al-ilah bermakna uluhiyah, lafzul jalalah bermakna uluhiyah, ar-rabb bermakna ar-rububiyah. Dzalikumullah, itulah Allah rabbukum. Apa kaidahnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dzalikumullah, itu adalah ilah kalian, sesembahan kalian. Siapa sembahan kalian itu? Itu loh, sesembahan kalian itu siapa? Rabbukum, yang mencipta kalian. Itu maknanya. Sesembahan yang kalian sembah, ilahukum huwa rabbukum. Itu maknanya. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama apa? Ar-rububiyah tastalzim
atau taqtadi al-uluhiyah. Rububiyah mengandung konsekuensi al-uluhiyah. Al-uluhiyah yatadamman ar-rububiyah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Antum perhatikan di ayat ini. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah. Walladzina itu kembali kepada segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Alihatuhum ma yamlikuna min qitmir, ndak punya kuasa meskipun seukuran qitmir. Qitmir itu sesuatu yang ada di biji kurma, ya, yang ada di biji kurma itu tadi. Antum lihat nanti di tafsirnya, intinya bagian tipis yang ada di biji kurma itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ya. Kalau seandainya kalian memanggil mereka, antum lihat di sini bahasa Al-Quran, la yasma'u du'aakum. Yang pertama disebutkan ma yamlikuna min qitmir, ya. Ndak punya kekuasaan meskipun seukuran qitmir. Jelas? Ya, qitmir itu yang ada di biji kurma itu, ya, yang ada di biji kurma. Lapisan itu, nah. Ada yang mengatakan itu lapisan. Antum kalau lihat biji kurma itu ada lapisan kecil itu, biji kurma itu. Nah, ada yang mengatakan qitmir itu seperti itu, sesuatu yang tidak ada nilainya, kecil sekali itu, tidak ada nilai. Nah, seukuran yang seperti itu saja itu tidak ada nilainya sama sekali. Dia tidak punya kekuasaan. Yang pertama, lemahnya sesembahan selain Allah tersebut, ma yamlikuna min qitmir. Yang kedua, sudah nggak punya kekuasaan meskipun seukuran qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Yang kedua, kalau kalian seru, kalian mintai, kalian panggil, la yasma'u du'aakum, tidak mendengar doa kalian. Lemah bukan? Lemah. Thayyib, kalian paksa terus untuk berdoa minta kepada mereka. La yasma'u du'aakum. Sesembahan selain Allah ini tadi tidak mendengar doa kalian. Lemah yang kedua. Cukup sampai di situ? Tidak. Bahkan walau sami'u, anggaplah sami'u, mastajabu lakum. Mastajabu lakum. Kata Allah, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa menjawab, mengabulkan permintaan kalian. 3 kelemahannya. Tidak punya kekuasaan. Sedangkan Allah Rabbukum lahul mulk. Beda kan? Sedangkan mereka tidak bisa punya kekuasaan, tidak mendengar. Kalau mendengar tidak bisa ngabulkan. Yang parahnya lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat mereka yakfuruna bisyirkikum, mengingkari kesyirikan kalian. Maknanya apa? Mereka pun berlepas diri. Ya enggak?
Mereka pun berlepas diri. Sesembahan selain Allah, mau dia nabi, mau dia orang soleh, mau dia malaikat, semuanya berlepas diri. Nabi Isa saja yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla berlepas diri. Ya. Disebutkan dalam ayat yang sudah antum hafal, Isa alaihissalam mengatakan, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak katakan kepada mereka melainkan apa yang telah engkau perintahkan ya Allah. Bahkan iblis pun, ma ana bimusrikhkum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian, kalian tidak juga bisa menyelamatkan aku. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian wa qala ta'ala wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa hakadha fil ayatil mutaqaddimah. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Demikian pada ayat yang sebelumnya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat lagi dibandingkan orang yang minta kepada selain Allah. Tsumma qala wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Justru mereka nanti di hari kiamat mengingkari peribadatan tersebut. Kan aneh. Antum masa antum menyembah selain Allah, sedangkan yang antum sembah tersebut justru apa? Yakfuruna bisyirikikum, mengingkari kesyirikan kalian. Wa kanu biibadatihim kafirin. Mereka pun mengkufuri, membangkang atau membantah peribadatan tersebut. Wa hakadha yaqulu Allah Ta'ala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan. Jin pun mengatakan apa? Innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan. Aku berdoa hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun selain Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam kondisi dia meminta kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Fad-du'a ibadatun minal ibadatil jalilah la yajuzu sarfuha li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Doa adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang sangat mulia. Tidak diperbolehkan dipalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. An tad'u ghairallahi fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, yaitu engkau berdoa kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadza binisbati lil ahya. Ini kalau ditinjau dia masih hidup. Amma binisbati lil amwat, adapun kalau ditinjau kepada yang sudah mati, fala yajuzu du'a'uhum mutlaqan biduni tafsil. Tidak diperbolehkan berdoa kepada mereka secara mutlak tanpa ada tafsil. Faham antum? Kalau berdoa minta kepada orang yang masih hidup masih bisa dirinci. Kalau perkara tersebut perkara yang mampu dia lakukan, maka boleh. Seperti seseorang mengatakan kepada Pak Didi, Pak, kata Wandi, Pak, minta saya duit 20.000. Mampu beliau memberi? Mampu? Hadir, ada, hayyun, hidup, boleh enggak? Jawabannya boleh. Tapi kalau sesuatu yang tidak mampu, antum mengatakan minta saya jodoh, ya, itu tidak bisa. Yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Minta jodoh ya, bukan minta carikan. Minta carikan gampang. Minta jodoh, yang memberikan jodoh, rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa selain Allah Azza wa Jalla.
Faham antum? Beda minta jodoh sama minta carikan. Nanti antum salah paham pula. Jodoh, rezeki, al-maut, ya, itu semua murni haknya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau minta carikan jodoh, tolong carikan saya. Dia cuma carikan, yang memberi juga Allah Azza wa Jalla. Orang udah cari pontang-panting keliling nyarikan antum calon deh, dia juga kalau belum Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak akan ada orang yang mau. Li'annahum aslan, kenapa tidak boleh minta kepada yang sudah mati? Li'annahum aslan la yamlikun wa la yaqdirun wa la yasma'un. La yamlikun wa la yaqdirun wa la yasma'un. Ya. Tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, tidak juga mendengar. Wa idza sami'u ma qadiru 'alal 'aun. Kalaupun mereka mampu mendengar, mereka juga tidak mampu untuk memberikan bantuan. Wala 'alal ijabah, dan juga tidak mampu menjawabnya. Wala 'alat tahsil, dan juga tidak mampu untuk menghasilkannya. Wala 'alal i'ta, juga tidak mampu untuk memberi. Nah, ini kondisi orang yang sudah mati. Mau siapapun kedudukannya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala salihin. Ndak dia malaikat, ndak pula dia nabi, ndak pula dia orang-orang soleh. Kalau sudah mati ndak mampu memberikan apa yang diminta oleh orang lain. Nah, yang paling parah-parah yang seperti ini semua orang-orang sufiyah. Mereka meyakini wali yang mereka minta dari selain Allah Azza wa Jalla tersebut, mereka yakini mampu mengabulkan. Apalagi wali yang mereka anggap yang dikuburkan di Maqbarah Zambal. Ya, Maqbarah Zambal, kemarin anak sempat melintas yang ada di Tarim itu, yang viral di YouTube itu, Maqbarah Zambal, yang katanya ada 700.000 wali atau 7.700.000 wali dikuburkan di sana. Di antaranya adalah Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, yang dikenal Faqih Muqaddam, itu dikuburkan di sana. Wali-wali di sana luar biasa, ya. Ada yang punya buku rotib. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran dan mengandalkan buku itu saja, itu sudah cukup. Ya, Imam Syafi'i saja mengatakan apa? Lau ma anzalallahu ya illa hadhihi surah lakafathum. Itu pun tidak dipahami lakafathum itu maknanya mewakili seluruh syariat, bukan. Tapi makna Imam Syafi'i cukup untuk memotivasi. Kalau ini cukup mewakili syariat. Dan berbagai macam ya khayalan dongeng-dongengnya para sufiyah. Qala Allah Ta'ala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Antum perhatikan di sini. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah kalian menyeru kepada selain Allah sesuatu yang la yanfa'uka wa la yadurruka. Tidak bermanfaat bagimu, tidak juga bermudarat bagi engkau. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau seandainya engkau melakukannya, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kalian minta kepada selain Allah, kalian termasuk orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau seandainya antum perhatikan di sini, kalau seandainya Allah ingin ingin menimpakan kepada engkau suatu kemudaratan, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa kashif, ya, mengangkat kemudaratan tersebut kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi perang-perang kemarin, serangan
rudalnya Saudi ke ke Mukalla kemarin di media sosial, banyak yang komen, mana nih para wali-walinya Hadramaut bisa nahan serangan Saudi. Kita baca kan, fala kasyifalahu illahu, ya, tidak ada yang bisa menahan sesuatu yang ingin Allah timpakan madarat kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah ya ikhwan, itulah kata para ulama, as-sufiyah wa rafidah syaqiqatan. Sufiyah dan rafidah itu saudari kandung. Yaman itu seluruh Yaman ingin dikuasai oleh Syiah kecuali satu, Tarim, ya, kecuali Tarim. Makanya Tarim itu tenang. Kenapa? Karena ada kuburan yang juga dipelihara. Rafidah pelihara kuburan di wilayah Yaman Utara. Ya, di Hadramaut ya dipelihara juga sama mereka. Juga di Yaman yang banyak kuburannya luar biasa, di provinsi di Abian, nama wilayahnya namanya Ahwar. Ahwar. Di Ahwar itu ada Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Abu Bakar Masyhur Al-Adani, sahibu Ahwar. Udah meninggal. Ketika meninggal itu ramai di Indonesia disampaikan bahwasanya termasuk wali dan sepuh di sana. Dia ndak kalah level lah sama Umar bin Hafid. Istilahnya itu cukup terkenal. Ketika anak ke Ahwar itu ditunjukkan beberapa kubah, doreh, keramat-keramat luar biasa banyak. Dulu di Ahwar itu dakwah Ahlus Sunnah sedikit. Sekarang alhamdulillah masjid Ahlus Sunnah itu ada lebih kurang. Di Ahwar itu kayak kecamatan gitu loh. Kabupatennya Abian, provinsinya Abian. Kayak Ahwar itu mungkin kabupaten atau kecil lah dia, ya, mungkin kecamatan lah ya. Itu ada sekitar dulu pas di zamannya Syekh Abdurrahman ada sekitar 14 masjid Ahlus Sunnah. 14 masjid satu wilayah itu. Sekarang lebih kurang ada 40 masjid Ahlus Sunnah. Ya, luar biasa dakwah sana pesat berkembang. Adapun yang pengampuh untuk dakwah di sana namanya Syekh Abu Ibrahim Al-Yafi'i An-Nakhibi. Dia punya saudara namanya Munir An-Nakhibi yang ada di Darul Hadis di Fiyush. Abu Ibrahim ini dulu muridnya Syekh Abdurrahman di Damaj. Beliau dakwah di wilayah Ahwar tersebut sendirian. Awal-awal dakwah itu butuh perjuangan. Ya, makanya itu tempat target yang wilayah Ahwar ini sudah sejak dari zamannya Syekh Abdurrahman itu Syekh biasa ngirim para duat. Nah, termasuk yang 2014 ikut dakwah di sana. Dulu listrik udah sering, kalau nyalanya hari ini nyala, besok enggak nyala. Lusanya baru nyala. Itu Ahwar itu kampung koboi. Kampung koboi. Kemarin alhamdulillah ketika perjalanan kita itu dari Tarim kan pulangnya dari Tarim balik ke Syiher. Dari Syiher karena rutenya satu arah, dari Syiher kita balik ke Mukalla. Dari Mukalla kita mau balik ke Fiyush. Nah, melewatilah karena jalannya satu arah, lewatlah yang wilayah Abian Ahwar ini tadi. Seingat ana waktu itu sholat zuhur kami masih di Mukalla. Kemudian jalan terus pokoknya pisah itu sama ikhwan yang nemen kita itu, berpisah di persimpangan jalan, diturunkan kami di persimpangan jalan, dia ingin pulang ke Syabwa, kami mau lanjut ke Abian, ke Ahwar. Abian ini sebenarnya kampungnya Al-Qaeda. Al-Qaeda banyak di sana. Abian itu terkenal. Itu kota lama loh. Abian itu kota lama.
yang disebutkan dalam hadis. Rasul kan menyebutkan akan keluar nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat 12.000 pasukan Aden Abyan, antara Aden dan Abyan. Aden Abyan. Jadi Abyan itu kota lama. Di sana turun, sempat makan siang waktu itu sekitar jam 2-an, sekitar jam 3-an kalau tidak salah. Turun di sana. Kemudian kita naik angkot. Mobil pribadi ya, naik angkot. Alhamdulillah sampailah ke wilayah Ahwar tersebut. Ternyata sudah kondisinya lebih membaik dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu listriknya sering mati, sekarang tuh listriknya sudah kencang 24 jam. Internet juga sudah ada lumayan. Cuman jalannya saja ya jalan di Yaman ya. Kayak enggak sebagus, tapi enggak juga sih. Kalau Anda perhatikan jalan di Yaman tuh sama jalan Indonesia ini 11-12 lah. Anak negara komplik kayak gitu jalannya kok anak pikir kayaknya hampir sama lah, Palembang Betung lah ya, sama lah kayak gitu jalan Palembang Betung, dalam artian tuh enggak bisa ngebut langsung, mau ngebut lobang turunlah kita di sana. Anak penasaran ingin lihat dakwah Ahlus Sunnah di sana, luar biasa. Ini masjid punya Ahlus Sunnah samping sana itu, nah mungkin rumah yang ada gentong biru itu ya, itu masjid sufi. Di sini masjid Ahlus Sunnah. Sebenarnya bukan direbut, tidak direbut. Dulu masjid awam, kadang ada sufi dakwah di situ, Ahlus Sunnah dakwah. Kadang, masya Allah, dakwah di Yaman itu tidak kayak kita di sini. Kadang izin saja, ngomong, boleh tidak ceramah di sini, menyampaikan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kalau dakwanya memang sesuai Al-Quran dan Sunnah, buat orang tertarik. Oh ini dakwah Sunnah. Jadi jangan heran kalau dakwah di Yaman itu tidak mikirkan jamaah. Kadang yang ada cuma 2 orang, 3 orang ceramah saja. Bainal maghrib wal isya. Tapi terus mungkin dengan niat ikhlas dan tulus, kesungguh-sungguhan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tersebar dakwah sunnah tersebut. Nanti kalau sudah tersebar, kira-kira ada yang mau wakafkan tanah dan sini tidak ada masjid, dibangunkan masjid. Sehingga di sana Ahwar itu kecil, tapi ada 40 masjid Ahlus Sunnah. Banyak loh. Di tengah-tengah Sufiyah. Dan ada markis alhamdulillah di tempatnya Syekh Abu Ibrahim ini tadi. Ya, ada markis kecil. Waktu itu sempatlah beliau bilang, antum Abdurrahman Abdul Hajjat katanya, antum al-kalimah ba'dal fajr. Menyampaikan tausiah sedikit ya. Terus kata beliau, ana pengen dengar suara antum, udah lama enggak dengar suara antum. Ya, ngimami waktu itu ada beberapa orang pengajar. Dan ada pendidikan. Ada anak-anak Yaman, subhanallah bermanfaat sekali. Di kampung tersebut ada dakwah Ahlus Sunnah. Itu termasuk kampungan pedalaman, dekat dengan wilayah pantai kampungan pedalaman. Anak tanya dulu, apakah Houthi sempat masuk ke wilayah ini? Katanya sempat mau masuk, tapi masyarakat sana dengan kuat dan gigih untuk melakukan penyerangan, penghalangan, sehingga Houthi Syiah tidak bisa masuk ke wilayah Ahwar pada waktu itu. Jadi ternyata perang di Yaman itu waktu dulu itu adalah gabungan antara Houthi Syiah berkoalisi, bergabung dengan pasukannya Ali Abdullah Saleh, mantan presiden lama. Jadi 2 kekuatan inilah yang berupaya untuk menjatuhkan Abdur Rabbi Mansur. Alhamdulillah dakwah Ahlus Sunnah dimanapun tersebar. Karena Ahwar Abyan itu sudah masuk wilayah Janub. Itu luar biasa. Hampir setiap kabupaten wilayah itu kan provinsi ya, Abyan. Hampir setiap kabupaten itu ada Ahlus Sunnah di sana. Seperti waktu kemarin itu yang Ahwar,
Ada juga wilayah namanya Syukroh. Syukroh itu pantai. Ada juga Ahlus Sunnah di sana. Kemudian kemarin kita sempat ke wilayah namanya Keabian, wilayah namanya Jahain. Juga ada Ahlus Sunnah. Jadi betul-betul dulu sebenarnya Syekh Abdurrahman ingin bangun markis itu di Abian. Luar biasa Syekh Abdurrahman dalam mendirikan markis itu layak dicontoh. Pertama beliau istikharah, beliau musyawarah, tanya tidak langsung, ya. Jangan terima terus wakaf, asal terima saja. Antum pikirkan, ini kira-kira bisa berkembang apa tidak. Yang kedua, beliau istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dulu pernah ditawari di Abian, dicek tempatnya bagus, cuacanya dingin, pegunungan, sejuk, tenang, aman. Tapi ternyata jalan yang dilalui, jalan yang lokasi itu tersebut adalah Khat ad-Dauli, jalan negara. Kalau kita bilang jalan apa? Ya jalan utama ya, jalan provinsi. Yang jalan tersebut adalah jalur mobil Saudi Yaman. Beliau tidak mau. Alasan Syekh rahimahullah, jalur-jalur tersebut seperti itu rawan jadi tempat mantiqatul harb, tempat perperangan. Karena perang pasti akan melalui jalan utama. Beliau tidak mau. Kata beliau, nanti kalau terjadi perang antara pemerintah dengan Al-Qaeda dan yang semisalnya, kita nanti terdampak. Beliau tidak mau di situ. Beliau ditawari juga dulu di Aden, ada tempat pojok pelosok. Kata beliau, jangan. Nanti kalau kita di sini, orang-orang nanti curiga. Nanti pemerintah ngira kita Al-Qaeda. Kita bisa saja diserang dan semisalnya. Tidak mau Syekh. Dulu ditemani oleh Syekh Habib Abdul Ghafur Al-Lahji, ditemani sama Syekh Abdul Ghafur, fililah Korea Fiyush. Kata Syekh Abdurrahman dulu, ana istikharah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga jatuhlah pilihan waktu itu ke kampung Fiyush. Tidak ada rumah sama sekali, tidak ada pemukiman, satu rumah pun tidak ada. Sahara, gurun pasir. Tapi itu pinggir jalan, namun bukan jalan utama, ya, bukan jalan utama negara, tapi jalan kampung, tapi aspal. Dan diapit, Fiyush itu diapit dengan dua jalan, strategis sekali. Jadi kalau mau keluar itu tidak cuma di satu jalan, ada dua jalan itu kan. Antum sadar kan kalau ada dua jalan kan? Ada yang biasa jalan ke Mahattoh, ya enggak? Ada yang satunya lagi kan arah blok 10 yang ke ujung-ujung itu kan, ada dua jalan. Jadi kalau mau ke Aden itu ada dua jalan. Jadi misal gambarannya, ini kitab ini kawasan Fiyush. Nah, kawasan itu ada di sini satu, di sini satu. Jadi orang kalau mau keluar bisa keluar ke sini, bisa keluar ke sini. Itu strategis sekali. Sangat benar kata para ulama, ma khaba man istakhara, ma nadima man istasyara. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan nyesal orang yang minta pendapat musyawarah. Penting untuk minta pendapat itu tadi, apalagi kepada orang yang pengalaman. Jatuhlah pilihan dulu ke markis Fiyush itu tadi, tidak ada penduduk. Ana datang ke situ, pohon yang ada depan markis itu baru setinggi badan. Kami suka nyiraminya. Yang sekarang depan markis itu baru setinggi badan. Kurma itu tidak ada dulu, tidak ada pohon kurma. Rumah masih kosong, penduduk tuh masih ya sedikit. Masjid waktu itu baru 3, di Fiyush itu baru 3. Masjid Markis Darul Hadis, Masjid Blok 10 1, Masjid Blok 1 kalau nggak salah. Ya, Blok 1 atau Blok 3. Masjid Blok 3. Masjid Blok 3, Masjid Blok 10 sama Masjid Darul Markis. Jadi cuma ada 3 masjid. Sekarang ada berapa? Ada 15 masjid. Ada 15 masjid, satu kampung itu 15 masjid. Bahkan Darul Hadis Fiyush itu sudah tidak bisa nampung lagi untuk sholat Jumat, saking banyaknya.
Jadi udah dibagi dengan ke beberapa masjid yang dibangun tersebut. Luar biasa banyaknya ikhwan. Ya. Ini wallahu alam. Ya, samarah min samarati ikhlas syekhina rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, berkaitan di Abiyan tadi ya ikhwan, dakwah sufiyah berkembang pesat. Nah, di sana ada tokohnya namanya Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Barusan meninggal baru beberapa tahun yang lalu. Antum kalau tapi tidak anjurkan ya. Kalau memperhatikan nama-nama yang sering disebut sama mereka itu di ceramah-ceramahnya Habib-Habib Indonesia, kadang tidak ketinggalan mereka nyebut nama Abu Bakar Masyhur Al-Adani ini tadi. Nah, barusan meninggalnya baru beberapa tahun yang lalu. Syekh Amin As-Sa'di, Syekh Amin As-Sa'di, salah seorang masyayikh Yaman, orang Yaman tapi tinggal di Saudi Arabia, kuliah di Saudi, doktor. Udah senior beliau, di zaman Syekh Abdurrahman dulu dia sudah doktor. Beliau punya buku namanya As-Sufiyah fi Hadramaut. Sufiyah fi Hadramaut. Beliau punya bantahan terhadap Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Nah, kemarin kata Syekh Abu Ibrahim, antum kalau mau bawa ini Abdurrahman bawa aja ke Indonesia katanya. Ada satu kardus buku bantahan tersebut. Tapi anak pikir gimana mau bawanya, banyak sekali kan kritikan terhadap Abu Bakar Masyhur Al-Adani ini tadi, sudah meninggal orangnya. Dan di Abiyan itu, di Akhwar tadi, lumayan kubah-kubah kuburan itu cukup banyak. Dan ditunjukkan kepada anak, ini kuburan sufi, ini kuburan sufi, ini keramatnya. Termasuk wilayah yang banyak juga Sufiyah lebih duluan. Tapi alhamdulillah dakwah Ahlus Sunnah juga berkembang di sana. Insya Allah ya kawan, dakwah Ahlus Sunnah itu ya, dakwah yang mengajak kepada tauhid ini, dakwah yang bisa diterima dan masuk akal. Antum lihat di masyarakat di wilayah Tarim merupakan pusatnya Sufiyah, sekarang pun masyarakat ngerti, sudah masuk dakwah Ahlus Sunnah. Antum bisa bayangkan yang di Kampung Inat. Kampung Inat tuh wilayah yang terdapat padanya kuburan 7 kubah yang dikenal Sab'u Kibab. Kuburan Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim itu yang karomahnya bisa memadamkan api neraka. Tidak ada, kalau mau ada azab turun ke sini, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan azab melainkan izin dulu sama Abu Bakar bin Salim. Nah, luar biasa karomah menurut mereka, nanti salah paham tuh. Nah, di sana dikuburkan di sana, di wilayah namanya Inat. Subhanallah, gambarannya itu ya, ini Masjid Darul Hadits. Nah, sekitar ke sanalah yang perumahan itu ada masjid namanya dulu tuh Masjid Mihdar namanya, atau Muhdar, Masjid Sufiyah. Ya, Masjid Sufiyah. Tapi bukan Masjid Muhdar yang di pusat kota Tarim. Di pusat kota Tarim itu ada masjid tua namanya Masjid Muhdar. Kalau sekarang masih milik mereka. Nah, masjid kecil dulunya dekat dengan kuburan ini, itu masjid sekarang sudah Masjid Ahlus Sunnah. Yang dulunya kecil, besar masjidnya. Anak ketika datang itu kaget. Ya, kerannya, WC-nya luar biasa bagusnya. Itu layak jadi markis Salafi. Bagus sekali markisnya. Ternyata masjid itu ada donatur yang dari Saudi Arabia mengelolanya. Ahlus Sunnah Salafi. Anak waktu itu sempat ilqaul kalimah, sempat menyampaikan kalimat tausiah pada salat Isya. Sempat mau dihalangi sama imam untuk mengurus masjid. Anak habis salat itu langsung anak berdiri. Kata akhi, katanya yang akhi al-kalimah mamnu'ah huna. Kata kawan yang nemen nih, lah ini gua ma'ana ini, dia sama saya. Sudah anak diizinkan dah. Dikiranya anak sufi yang dari Tarim pengen ceramah. Masya Allah ada Ahlus Sunnah tersebar. Waktu Syekh Abdullah Badui ini ke masjid lain, berarti kan waktu itu kami misah kan, ada beberapa masjid. Berarti kan ada beberapa masjid di wilayah Tarim itu sudah dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Masyarakat itu senang. Siapa sih yang tidak senang dengan tauhid?
diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang satu. Orang yang cerdas dan berakal akan memahami lemahnya dakwah yang mengajak kepada kuburan. Itu di wilayah Tarim, luar biasa. Makanya para masyayikh antusias untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah. Kayak kemarin masyayikh Jamiah Islamiyah Al-Alamiyah yang dari Fiyush, berangkat mereka ke Tarim daurah. Syekh Abdullah Mar'i, masyayikh yang lain berangkat ke Tarim untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah yang ada di sana. Alhamdulillah dakwah Ahlussunnah juga tersebar di wilayah Tarim. Ya. Juga markis yang dikelola oleh Syekh Umar Bajuber itu enggak jauh dengan Darul Mustafa itu. Yang paling gambarnya ya, kalau ana lihat, kalau kendaraan waktu kami kan jalan pakai mobil. Mungkin dari sini ke Kalidoni itu Darul Mustafa. Intinya markis itu masjid tauhid, masjid sunnah itu di tengah pasar juga. Masya Allah dakwah Ahlussunnah dimanapun pasti tersebar. Mudah-mudahan apabila Yaman Syiah kata ya insya Allah dalam waktu dekat ya insya Allah al-fathu qarib, apabila utara itu sudah bisa dikuasai Ahlussunnah lagi, runtuhnya kekuasaan Syiah Rafidhah, ya insya Allah mungkin akan balik lagi dakwah Ahlussunnah berjaya di Yaman Utara ya. Baik di wilayah Ma'bar, wilayah Damaj. Kalau sekarang Damaj nggak bisa, betul-betul dikuasai oleh mereka Syiah ya. Kalau dulu sebagian masyayikh itu berangan-angan kita bisa khutbah Jumat di Masjid Al-Hadi, Jami Al-Hadi di kota So'dah. Saking harapan mereka tuh kuat bisa nyebarkan dakwah sunnah di So'dah, di Masjid Al-Hadi. Sebagaimana dulu Abdul Malik itu 2014 dia sempat memberikan ultimatum, Godan yaumal Jum'ah nakhtub ala mimbari Dammaj. Itu waktu serangan habis-habisan, sampai yang maktabahnya Syekh Mukbil hancur. Itu mereka menyebutkan, ana sempat baca tulisan, insyaallah yaumul Jum'ah nakhtub ala mimbari Dammaj ya, kita khutbah di mimbar Dammaj ya. Tapi ya juga nggak jadi, masih tetap bertahan Ahlussunnah. Namun ya qadarullah masyafa'al, terjadilah apa yang terjadi ya, kekalahan. Namun insyaallah dalam waktu yang dekat insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, sehingga dakwah sunnah, dakwah tauhid akan kembali menyebar di Yaman Utara. Ya ikhwan, Ahlussunnah itu tidak ada yang namanya mengkultuskan person. Antum lihat kata Syekh Fahad bin Furaih ketika kami daurah di Jakarta, lihat kata beliau, nahnu salafiyun hal nahnu fil mamlakah na'rif qabr Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah kita tahu kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? La na'rif, la akati, kata beliau, tidak ada yang tahu. Kami ingin mengambil ilmunya beliau, bukan kuburan. Berbeda dengan mereka. Kuburannya Ahmad Ibnu Isa Al-Muhajir di wilayah Tarim Hadramaut itu kuburan dikubahkan besar lain. Makanya katanya mereka yang bantah Kiai Imad itu, ada Ahmad Ibnu Isa Al-Muhajir itu ada, memang dakwah di Yaman. Ada. Buktinya apa? Ada kuburan katanya mereka. Ada kubahnya besar. Nah, mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Antum tahu? Tidak ada. Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada kuburannya. Tidak diketahui di mana kuburannya. Jangankan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, orang Indonesia, dikuburkan di Mekah. Siapa? Maimun Zubair atau Maimun Zubair ya? Ya, dokter Maimun ya? Nah, itu jamaah umrah aja berbondong-bondong. Katanya dikuburkan di Ma'lah, di kuburan di Ma'lah apa yang itu orang Indonesia berbondong-bondong, kadang sama kiainya sama ziarah kuburan di sana. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, ada tidak? Sampai detik ini belum pernah ana dengar, ayo ya ikhwan tulabul ilm nazur qabr Syekh Muqbil. Enggak tahu di mana kuburan Syekh Muqbil di Madinah. Enggak tahu juga di mana Syekh Muqbil dikuburkan, apa di Madinah apa di Mekah, Allah alam. Karena agak kurang tahu. Ya. Ini beliau wafat di Saudi Arabia. Itu Syekh Muqbil Yamani. Syekh
Muhammad bin Abdul Wahab Al-Sobi, informasi dikuburkan beliau di Jeddah atau di mana? Juga tidak ada yang tahu. Tidak ada himbauan, ayo ikhwan kita ziarah kuburan Syekh Mukbil, kuburan Syekh Muhammad Al-Wasabi. Tidak ada. Menunjukkan Ahlus Sunnah Salafiyin yang mereka inginkan adalah at-tamassuk bil Quran wa sunnah wal ilm ulama. Berpegang dengan ilmunya para ulama, bukan dengan kuburan para ulama. Yang diffuse. Di mana kuburan Syekh Abdurrahman? Ana tanya, ada yang tahu enggak kuburan Syekh Abdurrahman? Ada yang bilang enggak tahu. Kuburan semuanya sama, diffuse itu tadi, enggak ada beda. Kuburan Syekh Abdurrahman, pendiri Darul Hadits diffuse. Wafat ketika menjelang waktu sholat zuhur, waktu menjelang zuhur beliau mau sholat, ya juga tidak ada dikuburkan dengan khusus. Mungkin orang, kalau sebagian orang mungkin dikuburkan depan masjid, bagian kiblat masjid, tidak, dikuburkan tempat kuburan biasa, tidak juga dikeramatkan. Nah itulah Ahlus Sunnah. Bukan yang diinginkan adalah mengagungkan kuburan. Sehingga dakwah-dakwah yang mengajak pengagungan kepada kuburan itu bukanlah dakwah Ahlus Sunnah, tapi dakwah yang mengajak kepada kubur. Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Tidak ada Rasul ngajak mengagungkan kuburan, memuliakan kuburan. Tidak ada. Kuburan ya kuburan. Subhanallah, para ulama kita tidak ada yang mengagungkan kuburan. Makanya kalau mau dibilang seluruh negara yang betul-betul memerangi tauhid adalah negara Saudi Arabia. Dan negara yang paling mengagungkan kuburan Iran. Informasi yang Anda tahu untuk Iran setiap kuburan itu ada kubahnya. Dan katanya kuburan yang paling banyak diagungkan itu di Iran. Ada pun Ahlus Sunnah tidak ada, ya. Prinsip kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mohon kepada orang yang sudah wafat, sudah mati. Adapun kuburan-kuburan yang dinisbahkan, ada buku Syekh Muhammad Al-Imam, ya, judulnya Tahdzirul Muslimin min Ghulu Quburil Salihin, lebih kurang kayak gitu. Itu buku menyebutkan kuburan-kuburan di dunia ini dan beberapa kuburan yang ada di Yaman. Juga Syekh Muhammad Al-Imam. Juga seperti Syekh Nu'man Al-Wasir punya buku tentang kuburan-kuburan yang semisalnya tadi. Yang beliau tanbih bahaya beribadah kepada kuburan, minta kepada kuburan dan yang semisalnya. Menunjukkan para ulama Ahlus Sunnah adalah orang yang berada di saf terdepan untuk memerangi orang-orang yang mengajak kepada kuburan. Nah, dari sini ya ikhwan, ya thalabul ilm, sehingga penting bagi kita untuk ijtima'us shaf, menyatukan barisan, karena masih banyak di berbagai macam penjuru pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh pelajaran syarah Fadlul Islam. Naktafi bihadzal qadar.